Ini orang NU harus bangkit ini, jangan tidur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya ingin putarkan video pendek dari Gusmus atau Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Ini penting menurut saya dalam konteks hari ini terkait dengan polemik para habaib, terkait dengan lemahnya suara-suara dari para Kiai NU tentang masalah tersebut. Seperti apakah statement atau pendapat dari Gusmus ini saya putarkan cuplikannya ya, nggak semuanya tapi cukup mewakili lah. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Oke ya. Beberapa poin yang bisa saya ambil dari ceramah singkatnya atau potongan ceramah singkat dari Gusmus ini. Yang pertama, Gusmus sedang mengingatkan kepada para oknum Habib. Walaupun beliau tidak menyebut Habib dan tidak menyebut namanya, tapi saya kira kita semua sudah paham siapa yang hari ini sedang merusak Indonesia. Gusmus menegaskan berani merusak Indonesia tak lawan. Dan ini saya kira diarahkan untuk beberapa oknum Habib yang memang nyata-nyata sedang merusak Indonesia. Baik yang keras, Habib yang suka teriak-teriak tadi, yang menjahanam-jahanamkan, maupun yang sudah terdeteksi merusak sejarah bangsa Indonesia. Semuanya adalah dalam rangka merusak Indonesia. Yang halus dengan membelokkan sejarah, mencakokkan nasab, membelokkan nasab silsilah para pahlawan kita, sejarah bangsa kita, sejarah NU, itu semuanya adalah upaya-upaya untuk merusak Indonesia, sedang merusak bangsa dan negara. Apalagi yang kasar-kasar, yang suka menjahanam-jahanamkan, yang suka provokasi bawa golok, yang menghinakan tokoh-tokoh bangsa kita, presiden kita, membuta-butakan almarhum Gus Dur, siapa itu? Oknum Habib semua. Bahkan pemimpin ormas yang sudah dilarang ini sampai berniat ingin menegakkan NKRI bersyariah, NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Ini adalah jelas sebuah misi ingin merusak, ingin merobohkan bangsa Indonesia. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Gusmus adalah dalam rangka melawan upaya-upaya tersebut. Memang Gusmus ulama yang halus, tidak harus kemudian menyebut siapa orangnya, Habib siapa. Tapi kita harusnya cerdas. Sebagai kader NU, harus cerdas bisa menangkap pesan-pesan dari ulama-ulama sepuh kita, walaupun tanpa disebut dengan tegas. Dan tadi di akhir beliau juga menegaskan, NU harus bangkit, ulama NU harus bangkit, jangan diam saja melihat fenomena-fenomena itu. Ini saya kira tamparan yang sangat kuat, yang sangat keras, sangat tegas dari seorang Gusmus kepada kita semuanya warga NU yang selama ini diam, bungkam, takut dengan pentolan kelompok orang keturunan dari Yaman ini. Ini disayangkan sampai Gusmus menegaskan begini, karena kita banyak yang tidur, bahkan masih banyak yang menciumi tangan kakinya. Padahal sudah jelas-jelas fakta-faktanya bahwa mereka sedang merusak bangsa Indonesia.
Seharusnya Gusmus tidak sampai mengeluarkan peringatan yang tegas seperti ini. Kita yang harus cerdas. Nah, makanya mari saya kira ini adalah semacam lentingan, semacam cambuk bagi kita semua dari Gusmus, agar kita sebagai kader NU, ya sebagai warga negara Indonesia bahkan seluruhnya, khususnya NU, kader NU, Kiai NU, karena Gusmus adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengingatkan kepada kader-kadernya di bawah adalah sebuah kewajiban. Jangan diam saja. Sejarah NU saja nih, ini saya sering ngomong nih dengan pengurus-pengurus NU, kader-kader NU, tokoh-tokoh NU, baik yang di Banyumas maupun yang di luar Banyumas. Sejarah NU dirusak, dibelokkan oleh oknum Habib. Itu saja. Jangankan mengkritik, menyanggah, ngomong saja tidak berani. Ini apa-apaan? Kader NU cap apa? Cap tempe menurut saya. Rumahnya sendiri dijarah, rumahnya saja dicuri, masih diem saja. Maka kalau Gusmus memperingatkan begini, menurut saya sudah sangat tepat, sudah pas sekali. Biar kita warga NU, kader NU, GNU, tokoh NU, jangan hanya tidur saja, rumahnya mau dirampok, sertifikatnya mau diganti, kok masih diem aja. Nanti kalau tiba-tiba rumahmu dijual, mau tinggal di mana? Nangis, koar-koar, nggak ada gunanya, terlambat. Nah, maka marilah kita ya, sebenarnya walaupun tidak harus diperingatkan tegas begini oleh Gusmus, sudah harus sadar, sudah harus bangun. Yalah, kalau misalkan bicara nasab Anda nggak berani, takut kewalat sama orang-orang keturunan Yaman ini, ya sudah, bicara rumahmu sendiri, sertifikat rumahmu dijaga. Sejarah NU dibelokkan oleh orang keturunan dari Yaman, kamu diam saja. Udah, itu ngomong itu aja. Kalau nggak berani, sejarah Jatman dibelokkan sudah berkali-kali. Mbah Halwani, Romo Ki Halwani dari Berjan mengingatkan, mana Kiai NU yang mendukung? Malu mestinya dengan Mbah Halwani. Kiai Sepuh aja berani kok. Yang muda-muda belang kayak mbek, diem saja, apa-apaan. Kader NU, Anda ikut PKPNU, ikut PKD, ikut MKNU, buat apa kalau rumahnya sendiri mau dirampok, diem aja, bakar aja tuh sertifikatnya, buat apa? Saya ikut PKPNU, ikut MKNU, PKD Ansor dulu ikut, PMI ikut, IPNU ikut. Tapi menurut saya apa gunanya itu semua kalau kemudian ada tantangan di depan mata, diam saja. Anda berseminar, berceramah bagaimana caranya menghadapi macan, ibaratnya. Tapi ada macan, ketemu macan lari, diam aja. Misalnya mau diberakot macan, diam saja, gimana sih? Seminar anti radikalisme tiap hari, tapi ketika ada kelompok radikal mau mengganggu bangsa ini, mau mengganggu NU, pura-pura nggak dengar telinganya. Apa-apaan, bakar itu sertifikatnya nggak ada gunanya. Oke, ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Gusmus yang telah mengingatkan kita kembali untuk bangkit, untuk bangun, agar jangan diem saja. Karena kita punya prinsip ajaran dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air, mencintai bangsa ini adalah bagian dari keimanan. Salah satu bentuknya adalah ketika bangsa kita, rumah kita diusik, diganggu, mau dirusak oleh orang lain, apalagi oleh kelompok orang keturunan dari bangsa asing, dari imigran Yaman. Ya harus bangkit, itu konsekuensi cinta loh. Cinta diem aja. Cintai orang yang kita cinta diganggu, diem aja. Cinta gombal namanya, pret namanya. Maka ketika kita mengatakan cinta tanah air, hubbul waton, ya ketika tanah air kita diganggu, ya jangan dibiarkan. Kita harus lawan para pengganggu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.